Diulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ihwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sadaqallahul adzim. Yang saya hormati seluruh siswa-siswi SMP IT Bustanul Ulum kelas 7, kelas 8, kelas 9. Yang saya hormati seluruh Bapak Ibu guru pendamping pada majelis pagi. Mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia-Nya yang kita rasakan sampai hari ini, sampai detik ini, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan juga nikmat semangat kemauan untuk belajar. Untuk itu pantaslah kita ucapkan rasa syukur kita. Mari kita sama-sama mengucap lafaz Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang kedua, cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmatnya adalah dengan menjalankan ketaatan, kepatuhan, kepasrahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Coba yang sholat subuh tadi pagi, yang laki-laki. Baik, ya. Saya tahu ada yang bohong, saya tahu. Apalagi Allah Maha tahu. Ya, karena saya sudah bisa membuktikan setiap saya salaman menyelami anak-anak hari Selasa dari 10, Masya Allah ini suaranya luar biasa. Dari 10 anak laki-laki yang saya salami, 7 tidak sholat subuh karena kesiangan, yang 3 sholat subuh, yang 1 sholat subuhnya di masjid, yang 2 sholat subuhnya di rumah. Itu pun sudah setengah 6. Sekarang di mana letaknya bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita hanya melaksanakan yang wajibnya tadi asal-asalan. Padahal cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat mudah. Hanya ada 2 cara. Tadi dengan langsung dengan lisan, yaitu melafadzkan alhamdulillah. Yang kedua, lakukan berbagai macam ketaatan, kepasrahan, kepatuhan atas segala
aturan-aturan dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara mengikuti contoh dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang sehari-hari cara kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sekali-kali di usia SMP ini sholat 5 waktu sudah harusnya ya jangan lagi ditinggalkan, tapi diupayakan semaksimal mungkin sholat 5 waktu. Ditingkatkan lagi kalau yang sudah 5 waktunya sholatnya tadinya sendiri menjadi berjamaah. Berjamaahnya di rumah ditingkatkan lagi kalau yang laki-laki berjamaahnya di masjid. Saya panggil yang bersuara di sini ke depan mendampingi saya. Kamu sudah merasa hebat di situ ya? Ya, saya aja nggak merasa hebat. Ya sini. Kalau merasa hebat sini gantiin. Saya tahu yang ngomong itu aku saya. Ya, matanya jelalatan sana sini tahu. Oke. Di mana adab kalian? Ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah punya adab. Adab yang pertama, adab kepada Allah. Nah, ini saya diberikan kesempatan untuk memberikan materi, yaitu materi BPI pada kesempatan pagi yang sangat cerah ini, yaitu Sayyidul Ayyam, hari Jumat. Bisa dimengerti omongan saya? Bisa dimengerti? Jadi yang pertama sekalian, manusia bisa selamat di dunia dan di akhirat karena hifdzul lisan, menjaga lisan. Pepatah mengatakan mulutmu harimaumu. Maksudnya apa? Hati-hati dengan mulut kita sendiri. Jadi yang namanya harimau itu sesuatu yang binatang buas, ya bisa saja dia bunuh diri, bisa saja. Karena apa? Karena bahaya lisan ini. Maka mari kita sama-sama, dosa yang termasuk dosa yang paling banyak dan menjerumuskan manusia ke dalam kehidupan kesengsaraan baik di dunia apalagi nanti di akhirat karena dosa lisan. Jadi dosa lisan ini yang harus senantiasa kita hindari. Yang pertama adalah mari berkatalah yang jujur. Di lisan adalah berfungsi untuk berbicara yang baik-baik, untuk menyampaikan sesuatu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan kabar gembira, memberikan peringatan, memberikan tausiah, memberikan nasihat. Saling ingat mengingatkan adalah dengan lisan. Kalau kita tidak bisa ngomong nih, sampai kebablasan, kamu ngomong sendiri. Kenapa? Karena kalian punya nafsu. Nafsu itu juga didorong oleh iblis la'natullah. Tak usah didengar Pak Aceh. Jadi lisan ini adalah kalau kita berbicara yang bagus, yang baik-baik, bisa menjadi aturan, bisa menjadi hukum.
Al-Quran kaulan thaqila, kaulan layyina, perkataan yang berproduktif, perkataan yang bermanfaat, perkataan yang betul-betul bisa memberikan pencerahan, kaulan ma'rufa, kaulan maisura, ya, perkataan yang mudah dimengerti. Al-khatibukum ala qudri aqlihim. Omongan kita ini, apa yang disampaikan itu, saya belajar berusaha agar dimengerti oleh kalian. Nah, ini manfaatnya lisan. Ya, berulang kali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an tadi. Ada kaulan ma'rufa, kaulan sakila, kaulan sadida. Ungkapan-ungkapan ini Allah yang menyuruhnya. Coba anak-anak sekalian. Sekarang ini kalian, anak-anak ini, kalian mengikuti gaya hidup orang barat. Yang orang barat itu sendiri, dia sudah meninggalkannya. Ya, sementara kamu keren-kerenan, hebat-hebatan. Orang barat sudah meninggalkannya, kita ketinggalan, kita baru. Orang barat sudah berhijrah, berkata yang bagus, yang baik, sementara kita gaya dengan gaya-gayanya, sol-solnya. Ya. Makanya tadi disampaikan oleh Allah 14 abad yang lalu dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun. Bareng. Angkat nggak bisa ngikutin. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Fa'aslihu baina akhwaikum. Maka damaikanlah keduanya. Maka damaikanlah di antara kalian. Wattaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah. La'allakum turhamun. Agar supaya kalian mendapatkan kasih sayang Allah. Masukkan ke dalam hati. Dengarkan. Ilmu itu masuk ke dalam diri kita melalui 3 pintu. Yang pertama melalui pendengaran, samiun, ya, sama pendengaran. Yang kedua adalah basar, penglihatan, perhatikan. Yang ketiga adalah fuad, hati, atau dengan akal pikiran kita. Jadi kalau kita kaji Quran surat Al-Hujurat ayat 10, saya dengan kalian saudara. Saudara siapa? Saudara seakidah. Wa ana minal muslimin, dan saya termasuk golongan orang-orang muslim. Itu selalu kita baca dalam salat kita. Ya. Saling mendoakan sesama muslim. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Keselamatan hanya untukmu wahai para nabi, para rasul. Dan juga keselamatan itu juga diperuntukkan untuk seluruh umatmu, hamba-hambamu yang solih. Ini kalau kalian baca, ya, bacaan sholat, saya yakin kalian sholatnya nggak main-main lagi. Ini Pak Bisri sudah takbir, hampir ruku, matanya masih jelalatan, kakinya masih saling tendang-menendang. Orangnya ya itu aja orangnya.
Kalau mau disebutkan habis waktunya saya. Gak merasa kalau dia itu sholat. Memangnya dia menyembah siapa sholat itu? Perhatikan nak. Ya Rabbi, mudahkanlah segala urusan anak-anakku ya Allah. Allahumma taqabbal minna sholatana. Ya Allah, terimalah sholat kami ya Allah. Ya amin itu harus ada ikhtiar kamu. Ikhtiar. Upayakan sholatnya yang benar, yang khusyuk. Nah kan, cirinya ini ngobrol terus ini. Cirinya ngobrol. Gak bakal masuk. Kami di Guru BK, saya dengan Ustadz Husni, sengaja menyiapkan buku tuntunan ibadah termasuk sholat di dalamnya. Ternyata anak-anak yang bermasalah itu bacaan sholat saja belum lurus, padahal tiap hari kita sholat. Sudah selayaknya seusia kalian itu adalah sholatnya sudah benar. Allah suka, Allah cinta, lebih cinta kepada anak muda daripada orang tua yang sudah bau tanah tapi juga belum mau sholat. Jangan bangga kamu. Kamu aja kok nggak sholat, ya lebih baik orang tua yang sudah bau tanah daripada kamu yang masih muda sok hebat. Sholatnya sudah benar padahal belum benar. Bacaannya aja nggak benar, nggak ngerti. Allahu Akbar kabiro, Allahumma kabiro. Lah kan gitu. Itu masih doa iftitah. Ini yang saya perhatikan kalau di BK. Ya. Jadi kalian ke BK itu beda dengan BK-BK di sekolah lainnya. Nggak ada yang seperti itu memberikan perlakuan bimbingannya. Paling ngomongnya sudah ya, jangan kamu lakukan lagi. Udah. Lah di sini tiap hari harus setor. Apa? Sholat 5 waktunya dievaluasi. Tadarus Al-Qur'annya dievaluasi. Ya kan? Hafalan Al-Qur'annya di murojaah. Kurang apa? Dan itu disesuaikan dengan situasi kondisinya. Kalau dia dosanya mengolok-olok, ya tadi Quran surat Al-Hujurat ayat 11. Apa surat Al-Hujurat ayat 11? Coba bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Barang. Yuk, saya dari belakang. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'salismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub faulaika humudz zalimun. Nah, ini indikasi isi kandungan dari Quran surat Al-Hujurat ayat 10 dan 11 berkaitan dengan lisan.